Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfarezel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu kepada kalian semua bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan PPH untuk wajib pajak orang pribadi karyawan melalui Cortex. Oke, di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mulai dari tahapan persiapan hingga langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan PPH untuk wajib pajak orang pribadi karyawan. Saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat melakukan pelaporan SPT tahunan PPH untuk wajib pajak orang pribadi karyawan dengan tepat dan tidak salah langkah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, untuk penjelasan video kali ini, saya akan menggunakan contoh kasus soal latihan SPT tahunan PPH orang pribadi. Untuk kasusnya, saya tampilkan di belakang saya. Kalian bisa baca dan pahami dulu, agar kalian bisa menyimak dan memahami konteks yang akan saya bahas pada video kali ini. Baiklah, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu login dan persiapan bukti potong. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam tahap pertama yaitu 1. Mengisi ID pengguna dengan NIK atau NPWP yang berjumlah 16 digit. Yang kedua, mengisi kata sandi sesuai dengan password yang disediakan oleh Cortex. Yang ketiga, pemilihan bahasa untuk memilih bahasa apa yang akan kita gunakan dalam Cortex. Yang keempat, mengisi kode keamanan atau CAPTCHA yang sudah tersedia di Cortex. Setelah kita semua sudah melakukan langkah tersebut, kita langsung dapat melakukan login di aplikasi Cortex. Oke, setelah kita selesai melakukan login dan masuk ke menu utama, pilih menu portal saya. Selanjutnya, pilih menu dokumen saya. Setelah masuk pada menu dokumen saya, pilih lambang ini agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Selanjutnya silakan pilih file yang akan diunduh dan silakan gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Selanjutnya pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 atau BPA1. Selanjutnya adalah tahap 2, yaitu pembuatan konsep SPT. Pada tahap kedua, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih modul surat pemberitahuan atau SPT. Yang kedua, pilih surat pemberitahuan SPT. Yang ketiga, pastikan sudah di menu konsep SPT. Dan yang keempat, pilih buat konsep SPT. Lalu, pilih jenis SPT PPH orang pribadi dan pilih lanjut. Setelah itu, pilih jenis periode SPT tahunan. Pilih periode dan tahun pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Setelah itu, pilih lanjut. Terakhir, pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Bagi WP orang pribadi karyawan, seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Lalu, pilih metode pembukaan pencatatan. Setelah itu, klik posting SPT, menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Untuk induk bagian A, yaitu identitas wajib pajak, kurang lebih penjelasannya seperti di belakang saya. Kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Untuk kolom 1A, kalian pilih ya. Selanjutnya untuk kolom 1B sampai 1D, kalian pilih tidak. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang. Untuk kolom kedua, yaitu penghasilan neto setahun, akan terisi oleh sistem. Untuk kolom ketiga, pilih tidak. Untuk kolom keempat,
yaitu penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto, akan terisi sendiri oleh sistem. Untuk kolom kelima, pilih PTKP yang sesuai untuk kasus kalian sendiri. Misalnya kalian TK0, pilih TK0. Misalnya kalian TK1, pilih TK1. Misalnya kalian TK2, pilih TK2. Atau misalnya kalian K1, K2, atau K3. Intinya pilih yang sesuai dengan kasus kalian masing-masing. Untuk kolom keenam, yaitu penghasilan kena pajak, akan terisi oleh sistem juga. Untuk kolom ketujuh, yaitu PPh terutang, juga akan terisi oleh sistem. Selanjutnya kolom ke-8, pilih tidak saja. Dan yang terakhir kolom 9, yaitu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang, akan terisi oleh sistem juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu kredit pajak. Untuk kolom 10A, kalian bisa pilih ya. Dan untuk kolom 10B dan 10C, itu menyesuaikan kasus kalian masing-masing. Dan selanjutnya untuk kolom 10D, kalian pilih tidak saja. Selanjutnya untuk bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Untuk kolom 11A sampai kolom 11C itu akan terisi sendiri oleh sistem, jadi kalian tidak perlu mengisinya lagi. Selanjutnya untuk bagian F dan G, pembetulan dan permohonan pengembalian. Kurang lebih penjelasannya seperti di belakang saya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk bagian H, yaitu angsuran PPh pasal 25, dari kolom 1A sampai 1C, kalian pilih tidak semua. Selanjutnya kita masuk ke bagian I, yaitu pernyataan transaksi lain. Untuk mengisi kolom ini, kita langsung saja mulai dari kolom 14B. Kolom 14B, silahkan kita pilih ya. Untuk kolom 14C dan 14D, kita pilih saja tidak. Untuk kolom 14E dan 14F, tidak perlu kita isi, karena sudah terisi sendiri oleh sistem. Untuk kolom 14G, pilih tidak. Dan untuk kolom 14H, akan terisi sendiri juga oleh sistem. Oke, untuk bagian terakhir dari tahap 3, yaitu lampiran tambahan. Untuk lampiran tambahan, dari nomor 42 sampai nomor 46, kalian pilih saja no. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4, yaitu pengisian lampiran. Bagian pertama pada tahap 4, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Pada nomor 47, pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Pada nomor 48, pilih lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Pada nomor 49, pilih lambang hapus untuk menghapus data harta. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengisian kas dan setara kas. Untuk kolom dengan nomor 50, pilih deskripsi kas dan setara kas. Untuk kolom dengan nomor 51, diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. Untuk kolom dengan nomor 52, diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. Untuk nomor dengan kolom 53, diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Untuk kolom dengan nomor 54, diisi dengan negara tempat kas. Selanjutnya kolom dengan nomor 55 diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Kolom dengan nomor 56 diisi dengan nilai nominal saldo. Kolom dengan nomor 57 diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Dan terakhir, setelah semua langkah tersebut dilakukan, pilih simpan. Selanjutnya kita masuk ke pengisian harta bergerak. Bisa dilihat di belakang saya, yaitu pada nomor 59, pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Selanjutnya, pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Selanjutnya kita akan mengisi utang pada akhir tahun pajak. Bisa dilihat di belakang saya lagi, pada nomor 61, pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, di nomor 62, pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Setelah itu kita masuk ke bagian daftar anggota keluarga. Untuk penjelasannya bisa kalian baca sendiri di belakang saya. Kalau saya menjelaskan terlalu panjang, kalian bisa baca dan pahami sendiri.
Oke, bagian D yaitu penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Seperti bagian C juga, karena penjelasannya terlalu panjang, kalian bisa baca sendiri ya di bagian belakang saya. Sudah saya tampilkan materinya. Tinggal kalian sesuaikan saja pada kasus yang kalian alami masing-masing. Kemudian untuk bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Sama seperti tadi, kalian bisa baca sendiri dan pahami sendiri. Sudah saya tampilkan juga di belakang saya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir pada tahap 4, yaitu pengecekan nilai pada induk. Untuk pengecekan nilai pada induk ini, pastikan nilai pada bagian kolom C9 PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang sama dengan kolom D10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Apabila pada kolom C9 sama dengan D10A, maka nilai pada kolom E11A PPh kurang atau lebih bayar akan 0 nilainya atau nihil. Dalam kasus yang sedang saya bahas ini, yaitu C9 sama dengan D10 sama dengan Rp87.375.000 dan SPT tahunan orang pribadi Tuan A siap dilakukan pelaporan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap 5 adalah penyampaian SPT. Oke, kita masuk ke bagian pertama pada tahap 5, yaitu bagian induk pernyataan. Bisa dilihat di belakang saya pada nomor 63 centang pernyataan kebenaran pengisian data. Selanjutnya pada nomor 64 pilih simpan konsep, dan di nomor 65 pilih bayar dan lapor. Selanjutnya kita masuk ke tahap penanda tanganan. Bisa dilihat di belakang saya lagi, kalian perhatikan pada nomor 66 itu pilih kode otorisasi DJP. Kemudian pada kolom 67 atau nomor 67 ketik pas frase yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di nomor 68 pilih konfirmasi tanda tangan, dan pada nomor 69 kalian langsung pilih simpan. Oke, setelah tahap 1 sampai tahap 5 berhasil dilakukan, SPT Tuan A berhasil dilaporkan. SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A akan berpindah ke menu SPT yang dilaporkan. Bisa dilihat di belakang saya untuk penjelasannya. Pilih tanda yang seperti mata itu untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Selanjutnya untuk mengunduh pilih tanda yang seperti tanda panah ke bawah, yaitu untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Selanjutnya pilih yang seperti ikon cetak itu untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Oke, semuanya itu tadi adalah penjelasan mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPh untuk wajib pajak orang pribadi karyawan melalui Cortex. Semoga penjelasan dari saya ini dapat membantu kalian semua dalam mempermudah dan memahami proses pelaporan SPT tahunan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.